Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Bambang Rukminto, terkait kasus istri dijual ke rekan sesama polisi. Selamat malam Pak Bambang. Malam Mbak Puja. Pak Bambang, terkait dugaan anggota polisi yang menjual istri ke sesama polisi yang diduga erat ada kaitannya dengan pelecehan polisi, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya sangat prihatin sekali ya dengan perilaku seorang anggota Polri di Pamekasan ini yang menjual istrinya dan menjual istrinya kepada rekan-rekannya. Artinya pembeli dan konsumen ini adalah anggota kepolisian. Dan ini menunjukkan membenarkan asumsi-asumsi selama ini terkait perilaku penyimpangan perilaku sosial anggota kepolisian. Ini jelas perilaku ini jelas sangat jauh dari etika sosial, etika moral yang tercantum dalam kode etik profesi Polri. Gitu. Makanya ini saya satu kata tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa para pelaku ini harus dihukum berat, disanksi berat agar memberikan efek jera kepada yang lainnya. Ya ini PTDH gitu, rekomendasi PTDH, pemecatan itu layak untuk dilakukan karena ini jelas-jelas sangat tidak bermoral gitu. Seorang anggota Polri kemudian menjual istrinya, meskipun ini masih dugaan, tapi ini merembet dan akan menjatuhkan marwah institusi Polri yang selama 6 bulan terakhir ini sudah babak belur terkait dengan banyaknya kasus yang seperti tadi disampaikan di berita satu seperti itu, Pak Puja. Baik, Pak Bambang, tentu kita setuju kalau misalkan aksi ini merupakan aksi yang tidak terpuji jika dilihat dari pandangan moral. Dan ternyata dari informasi dari Kabid Humas Polda Jatim, aksi tersebut sudah dilakukan dari tahun 2015 hingga 2022. Menurut Pak Bambang, apa sebenarnya yang membuat korban tidak melapor dari sejak awal? Ya, seringkali dalam konteks pelecehan seksual, kekerasan pada perempuan, ini pihak perempuan tentunya berada pada posisi yang sangat lemah. Apalagi ini menyangkut hubungan dengan seorang aparat penegak hukum. Posisi korban dalam hal ini adalah seorang istri, ini sangat lemah sekali. Makanya kalau kemudian sampai 7 tahun ini terus berlangsung, ini memang sangat kita sesalkan dan kita harus berpihak pada posisi korban sehingga posisinya memang sangat lemah sekali dibandingkan dominasi laki-laki dalam kultur kita yang masih patriarki ini memang sangat kental sekali, apalagi pelakunya adalah suaminya sendiri dan seorang anggota kepolisian. Gitu. Hubungan-hubungan seperti itu tentunya sangat memberatkan posisi perempuan seperti itu. Baik, Pak Bambang, ini korban merupakan perempuan dan tadi Pak Bambang menyebut bahwa korban berada dalam posisi yang lemah. Nah, sebenarnya di mana keberadaan unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian menurut Bapak, apakah saat ini sudah sesuai kinerjanya? Memang Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak ini sudah lama terbentuk ya, dan memang itu adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Tetapi fakta-faktanya sampai sekarang perspektif atau paradigma kawan-kawan kepolisian terkait dengan hak-hak perempuan ini masih sangat bias sekali. Karena kalau melihat kasus ini kan tidak terjadi saat ini saja, tetapi beberapa waktu yang lalu misalnya di Sumatera Selatan seorang anggota polisi kemudian melakukan hubungan dengan istri seorang tahanan, kemudian bulan kemarin di Jakarta, beberapa waktu lalu juga di Jawa Tengah, hampir semuanya merata terkait dengan kasus penyimpangan perilaku seksual anggota kepolisian ini. Gitu. Makanya ini yang harus menjadi bahan evaluasi di internal kepolisian untuk memasukkan sebuah pendidikan terkait dengan hak-hak perempuan untuk sehingga perempuan ini bisa benar-benar dilindungi, tidak hanya sekedar membuat satuan perlindungan perempuan dan anak, tapi perspektifnya masih patriarki seperti itu.
Baik, berarti dari unit perempuan dan anak ini juga harus mengutamakan perspektif korban dan juga perspektif perempuan itu sendiri. Lalu Pak Bambang, tadi juga Pak Bambang menyebut bahwa kasus yang melibatkan perempuan ini sudah terjadi beberapa kali. Nah, tadi kami juga sudah menampilkan sejumlah paket, yaitu bahwa kasus-kasus internal yang ada di kepolisian belakang ini sudah marak terjadi. Menurut Pak Bambang, agar tidak ada lagi kasus serupa, sanksi tegas apa yang sebenarnya harus diberikan? Ya, untuk pelaku ya, apalagi ini sudah sangat mencederai marwah kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan tentunya sangat kontraproduktif sekali dengan upaya Kapolri untuk membangun kepercayaan masyarakat kembali pada institusi ini gitu. Makanya sanksi tegas, sanksi berat karena ini sudah melanggar etika moral, etika masyarakat, etika sosial, etika negara, etika hukum. Makanya sanksi paling berat ini harus rekomendasi PTDH bagi para pelaku. Tidak hanya pelaku korban suami ini, tapi juga pembelinya, karena ini benar-benar mencederai kewibawaan dan marwah institusi Polri. Makanya tidak ada kata lain, sanksi berat, rekomendasi pemberhentian tidak hormat harus diberikan agar ini tidak terulang lagi dan bisa memberikan efek jera kepada yang lainnya seperti itu. Baik, jadi kalau dari menurut Pak Bambang, sanksi tegas yang harus diberikan ini berupa pemberhentian secara tidak hormat dan tentunya tidak hanya untuk para pelaku, namun juga untuk seluruh pihak yang juga terlibat. Dan tentunya unit perlindungan perempuan dan anak ini juga harus mengutamakan perspektif korban dan perspektif perempuan. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk waktu dan informasinya. Selamat malam.